Kalau membicarakan si Koni mah apa gunanya? Yang penting itu bagaimana? Contoh, posisi stunting. Berapa persen sekarang bangsa Indonesia kena stunting? Bagaimana posisi ini mesti dikembangkan? Jangan begitu-begitu aja. Katakan sekarang masih 30% lah penduduk Indonesia masih stunting. Nah, cuman di kepalanya Pak Prabowo itu belum tersusun secara sistematis karena debat itu kan waktu singkat. Cobalah komentar si Ganjar kan, saya maunya sekarang juga dijawab. Kalau nggak mampu debat dalam waktu singkat, nggak usah. Itu contoh-contoh yang tidak baik, ditonton orang banyak. Kelahiran 51, saya kelahiran 54. Ya, jadi enggak lah Pak, ya. Saya kira tidak. Malah nanti si Koni sama orang-orang yang mencemoohkan dia malu sendiri kok. Didiamkan aja. Apa kata Pak Prabowo? Jogetin aja katanya. Nah itu ngapain diutak-utik? Kalau si Anies sama si Ganjar kemarin mau digiring ke pidana, kena dia. Oke, ini sebentar, Pak Tobing lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan Pak Tobing lagi setengah jam. Ini kan sudah slide ke berapa tadi? 17 ya, kurang 7 slide lagi. Lalu kita acara bertengkar ya, saudara ya. Seperti biasa, kita kasih acara bertengkar. Silakan Pak Tobing, lanjut. Sebentar, saya keluarkan dulu. Setelah Pak Tobing selesaikan sampai slide 24, acara bertengkar ya. Nanti ada Bir Bintang, Pak Teddy, semua Pak Andi, acara bertengkar ya, boleh ya. Silakan Pak Tobing. Cus, oh lala BP tertawa jahat. Silakan. Sebentar, saya buka dulu. Nah, ini sambil tunggu satu orang ya, sambil tunggu kita lewatin satu orang nih. Bir Banteng, nah, tadi sudah dipanggil Bir Banteng. Bir Banteng. Ya, shalom Pastor ya, 3 menit ya, sambil Pak Tobing siapkan presentasi. Lanjut. Ya, shalom Pastor Paul, shalom Pak Tobing, shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan ya, 02 menang sekarang. Akhirnya kita semua lega karena tidak harus dilanjutkan ke putaran kedua. Ya. Dan seperti prediksi di survei-survei sebelumnya, melebihi 50 yang tidak disadari oleh partai-partai lainnya. Mereka sudah ketinggalan start dari awal. Mereka tidak sadar kalau peran Gen Z ini sangat besar untuk menentukan suara. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Jenderal Tobing. Tadi kan di pas pidato Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua elemen-elemen dari lawan ataupun kawan. Bagaimana tanggapan Pak Tobing mengenai kasus dari film Dirty Vote ini? Apakah menurut Bapak TKN dari Pak Prabowo akan melanjutkan kasus ini? Dan bagaimana kasus dari Ibu Koni? Apakah Pak Prabowo ini akan merangkul juga Ibu Koni atau bagaimana tanggapan Pak Tobing? Itu Steve Sabala Pak, itu di Zoom, aduh kacau itu. Pak Paul, monitor ya. Pak itu. Darurat itu Steve Sabala tuh yang resen, coba. Itu ngirim gambar apa itu? Oh langsung sorry Pak ya. Report. Mana nih, saya nggak kelihatan soalnya. Halo. Oke, buang ya. Ya, langsung remove aja yang kirim gambar-gambar nggak baik, langsung di remove ya. Ya. Gambar apa? Saya lanjut. Maaf ya Pak ya, saya potong, maaf. Iya, nggak apa-apa. Saya lanjut lagi Pak Paul. Nah, ya, yang ketiga, ini tadi ada video, kali ini Pilpres kali ini sangat pres 01. Caimin sudah meninggalkan tempat dari paslon nomor 1 ini Pak. Dan yang paslon nomor 3 ini
Pak Ganjar mengatakan ketika dia diwawancarai oleh wartawan, disinilah sangat kelihatan karakter dari Pak Ganjar ini. Ketika ditanya oleh wartawan bagaimana tanggapan Bapak tentang hasil quick count, terus dijawab oleh Pak Ganjar, kalian percaya nggak suara saya sebanyak itu? Nah, bagaimana tanggapan Pak Tobing tentang hal ini? Terima kasih Pak Paul. Oke, langsung Pak Tobing. Jadi kita lihat prinsip Pak Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Untuk mengatasi film Dirty Vote sama masalah Koni Rakundini, saya kira dia tidak akan membesar-besarkan lagi masalah itu. Jadi Sun Tzu mengajarkan strategi. Kalau ada masalah seperti itu, ada 3 yang bisa dilakukan. Diam, menghindar, atau mengatasinya dengan pengetahuan, dengan karakter. Kalau karakternya Pak Prabowo 1000 kawan itu masih sedikit, 1 lawan terlalu banyak, saya kira dia tidak akan menggunakan itu. Bayangkan ya, bagaimana dulu senior-senior itu menekan dia. Dia tidak melawan. Dia dihukum. Dia tenang saja. Biarlah saya jadi tumbal, nggak apa-apa. Asal jangan pecah di dalam TNI. Kalau dia melawan bisa nggak? Pecah itu TNI. Nah, bayangin, Kostrad sama Kopassus pernah dia pimpin. Itu pasukan elit itu. Tapi dia mengalah. Jadi saya kira karakter, itu maka saya bilang tadi, bahwa seorang pemimpin itu mesti punya karakter negarawan. Nah ketika dia ngomong, aku tadi tidak ikut pidatonya, persiapan di sini nggak bisa masuk-masuk ke Pak Paul. Jadi saya tidak mengikuti, tapi nantilah bisa saya buka lagi kan. Ketika tadi Pak Paul bilang dia akan merangkul, tadi saya dengar sebentar ya, merangkul. Apa makna merangkul? Bahwa ketika dia jadi presiden Indonesia, lawannya itulah rakyat saya juga. Itu bangsaku juga. Nah, saya bukan presidennya Partai Gerindra umpamanya. Saya bukan presidennya Partai Golkar. Saya bukan karena presiden daripada koalisi. Sementara yang beroposisi sama saya, musuh saya. Nah, jadi dia menggunakan itu, ya makanya ya tugas kita lah memberikan masukan sama dia. Memasukkan kepada si Gibran. Ya bagaimana ini? Menjabarkan ini, dan ini kalau bisa kita tuangkan di dalam satu program akan ketahuan. Nah, saya beritahu ya contoh. Strategi itu ya sasaran dari suatu strategi, tujuan utama, the goal of strategy. How to improve your position all the time. Bagaimana kita mengembangkan posisi Indonesia? Mengembangkan posisi Indonesia. Ya, setiap saat. Kalau membicarakan si Koni mah apa gunanya? Yang penting itu bagaimana? Contoh, posisi stunting. Berapa persen sekarang bangsa Indonesia kena stunting? Bagaimana posisi ini mesti dikembangkan? Jangan begitu-begitu aja. Katakan sekarang masih 30% lah penduduk Indonesia masih stunting. Nah, cuman di kepalanya Pak Prabowo itu belum tersusun secara sistematis karena debat itu kan waktu singkat. Cobalah komentar si Ganjar kan, saya maunya sekarang juga dijawab. Kalau nggak mampu debat dalam waktu singkat, nggak usah. Itu contoh-contoh yang tidak baik, ditonton orang banyak, ya, diperkuat lagi oleh kader-kadernya yang nggak brengsek itu semua. Sekarang menjadi pertanyaan lah, katanya jago-jagonya Pak Ganjar ada di Ganjar semua, jenderal-jenderal, ya, belum Adi Wijayanto mantan gubernur Lemanas, mana nggak berkutik. Saya dari awal sudah tahu tidak mungkin bisa membendung lagi karena Prabowo itu
sudah menyusun dari yang lama, sementara PDIP hanya menikmati kenyamanan, tidak berinovasi. Tapi kalau Prabowo berinovasi, kan tadi saya katakan, kalau saya mau bertempur, saya harus tahu kekuatan saya. Ya, apa kekuatan saya? Saya harus tahu kekuatan kelemahan saya. Kelemahan partai saya di mana? Kekuatan PDIP di mana? Nah, itulah mengapa dia sampai memaki-maki si Gibran. Nah, memaksakan bagaimana Jokowi dimasukkan. Nah, sekarang akan keluar lagi seperti itu. Nggak ada, karena sudah ternyata kan nantilah kita lihat. Pak Luhut juga kan pernah bilang begitu. Nantilah kita lihat. Dinasti politik apa bocil tidak bocah ingusan, nanti dilihat rakyat dan memilih. Nah sekarang kan what next? Itu what is going on sekarang ini kan masih hitung quick count apa segala macam, ya kan, belum real count lagi kan. Nanti kalau sudah pasti, jadi segera dia menyusun, ya kalau menurut saya what next, supaya saya tidak diklaim lagi. Jadi saya kira dia akan bijaksana lah. Berumur 74 tahun tidak bijaksana, ya. Siapa? Menurut si Anies kan mengusung perubahan. Perubahan yang sebenarnya ya ini Prabowo sama Gibran. Ya, pernah nggak kejadian seperti ini sekarang di dalam pemilu-pemilu sebelumnya? Kebanyakan wakilnya malah yang lebih tua. Ya kan? Coba si Anies sama siapa? Si Amin. Ya kan? Lebih tua siapa? Lebih tua si Amin. Si Ganjar sama si Mahfud MD. Lebih tua siapa? Si Mahfud MD. Mahfud MD 57. Sementara si Ganjar 68. Si Anies 69. Sementara si Amin 66. Itu bukan perubahan. Tapi kalau Prabowo ini, itulah perubahan yang sebenarnya. Orang tidak melihat perubahan. Wah. Nah, dan di dalam misinya Pak Pak Prabowo sama Gibran, dia melanjutkan dan menyempurnakan. Nah, itu kan tidak ada yang sempurna, ya, program pemerintah dalam waktu 10 tahun. Coba, saya juga heran ini. Banyak sekali perubahan secara paralel. Coba, secara simultaneous, ya, tidak bertahap, tapi paralel. Gila nggak? Dalam waktu 10 tahun, tidak mungkin akan selesai. Perlu ada orang yang melanjutkan. Anies kan keliru dia. Apa perlu dilanjutkan? Loh itulah saya bilang, profesor kok kayak seperti itu ya isi otaknya. Saya berani adu sama dia. Mampu dia. Mana bisa dia bicara kayak begini? Ya bukan saya sombong. Umur saya lebih tua dari mereka semua itu. Kecuali Prabowo. Dia memang senior saya. Dia 73, saya 70. Memang dia kelahiran 51, saya kelahiran 54. Ya, jadi enggak lah Pak. Ya, saya kira tidak. Malah nanti si Koni sama orang-orang yang mencemoohkan dia, malu sendiri kok. Didiamkan aja. Apa kata Pak Prabowo? Jogetin aja katanya. Nah itu, ngapain diutak-utik? Kalau si Anies sama si Ganjar kemarin mau digiring ke pidana, kena dia. Kan udah saya buka pada paparan saya pertama. Dia sudah membongkar rahasia negara. Tapi Prabowo itulah, makanya Prabowo mau nangis. Nah, karena dia peduli. Kalau ada nanti orang yang menuntut dia, ini orang bisa masuk pidana, gimana? Itu sebenarnya
Jadi dia jadi presiden bukan presidennya dari hanya untuk Gerindra atau untuk koalisi saja, presiden seluruhnya. Jadi kalau Cak Imin apa namanya cabut dari apa tadi, saya nggak melihat ya. Itu artinya apa? Dia kecewa. Dia itu terlalu ambisi loh. Sangat ambisius. Pak Ganjar itu pun sebenarnya ambisi dia. Jadi mohon maaf lah ya, kalau perkiraan saya tidak akan dipersoalkan itu, jogetin aja. Ya, sekarang what next inilah, karena what next ini pasti udah ada oposisi kan, berarti PDIP oposisi, dia siap pasang kuda-kuda itu. Logika saya, makanya what next ini harus bisa memberikan jawaban lah. Yang selama ini analisa mereka beginilah, begitulah, beginilah, begitulah, ya. Kalau si Ahok itu udah selesai itu, nggak dilihat lagi itu, ya. Tapi nggak perlu dimusuhin. Nah itulah, itu aja yang bisa saya jawab. Analisa saya demikianlah. Mudah-mudahan kita sama. Halo Pak Paul, itu banyak kali yang angkat tangan itu apa itu?